Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan pisang di belakang kontrakan. Ratna, suara ayam jantan bersahut-sahutan, menandai hari yang baru. Ratna bangun lebih cepat dari kebanyakan orang di kampung kecil itu. Ia menjerang air, mencuci wajah dengan air sumur yang dingin, lalu mengenakan baju kerjanya kemeja polos dan rok panjang yang warnanya mulai pudar. Di wajahnya yang sederhana, ada sinar tekad yang lembut namun tegas. Ia berjalan kaki menuju rumah besar di ujung jalan. Rumah itu milik keluarga kaya raya, Pak Surya dan Bu Lila. Halaman luasnya dipenuhi bunga-bunga yang tertata rapi. Setiap kali Ratna membuka gerbang besi itu, ia selalu merasa seperti melangkah ke dunia lain. Dunia yang berlimpah, harum sabun mahal, dan perabot yang berkilau. Tapi bagi Ratna, dunia itu hanyalah tempat ia bekerja, bukan tempat ia bermimpi tinggal. Sejak 3 tahun lalu, Ratna bekerja di sana. Ia hanya lulusan SMP, tapi tangannya cekatan, hatinya sabar, dan tutur katanya lembut. Bu Lila menyayanginya seperti adik sendiri. Tony, anak semata wayang keluarga itu, sering memanggilnya Ratna tanpa embel-embel apapun, seolah mereka teman sebaya. Mas Tony itu baik, kata Ratna suatu kali pada ibunya di kampung saat menelpon. Cuma kadang suka bercanda kelewatan, tapi saya biasa aja. Bu, ibunya tertawa di ujung sana. Namanya juga anak muda. Kamu yang penting jaga diri, ya, nak. Ratna mengangguk walau ibunya tak bisa melihat. Ia tahu, menjaga diri bukan sekadar soal fisik, tapi juga hati. Hari itu, rumah terasa lengang. Pak Surya dan Bu Lila bersiap pergi keluar kota selama 2 hari. Ratna, kata Bu Lila dengan senyum hangat, malam ini kamu nginep di sini. Ya, Tony itu kalau sendirian suka lupa makan. Biar kamu temani. Bantu dia sedikit. Ratna mengangguk sopan. Baik, Bu. Sore menjelang malam, Ratna menyiapkan makan malam sederhana, sayur sop dan ayam goreng kesukaan Tony. Saat duduk makan bersama, Tony banyak bicara tentang kuliahnya, teman-teman kampus yang suka pesta, tentang dunia yang begitu berbeda dengan dunia Ratna. Tapi Ratna mendengarkan dengan sabar. Ia menatap Tony, mencoba mengerti dunia yang tak akan pernah jadi miliknya. Namun, di balik tawa dan percakapan ringan, ada jarak yang terasa aneh. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang pelan-pelan, bergeser seperti kabut yang merayap. Diam-diam di sawah menjelang pagi, Ratna merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia menepisnya. Ia percaya Tony anak baik. Usai makan, Tony menonton televisi di ruang tamu. Ratna, duduk sini, katanya santai. Temani nonton, sepi banget soalnya. Ratna duduk di ujung sofa. Film komedi yang diputar hanya membuatnya tersenyum kaku. Tony tampak terlalu santai. Kakinya disandarkan ke meja, bahunya sedikit mendekat. Ratna berdehem pelan. Mas, saya ke dapur sebentar, ya. Mau beresin piring. Tony menoleh, tersenyum. Nanti aja, duduk dulu. Bentar lagi selesai filmnya. Ratna duduk kembali, menunduk, memeluk tangannya sendiri. Waktu berjalan lambat. Lalu tiba-tiba, Tony berkata lirih, Ratna, kamu tahu nggak, kamu cantik kalau lagi serius kayak gitu. Ratna menatapnya dengan kaget, wajahnya memanas. Mas Tony, jangan bercanda begitu. Saya nggak enak kalau Bu dengar nanti. Tony tertawa kecil, tapi suara tawanya tidak lagi seperti tadi, ada nada yang lain, samar tapi tajam. Mas cuma ngomong apa adanya. Ratna bangkit berdiri. Saya ke dapur dulu, Mas. Tapi Tony menahan tangannya, hanya sekejap, tapi cukup membuat Ratna kaku. Dunia seakan berhenti sejenak. Lalu Ratna menarik tangannya perlahan, menatap Tony lurus-lurus. Cukup, Mas, katanya lirih namun tegas. Saya kerja di sini buat bantu orang tua, bukan buat hal lain. Tolong hormati saya. Tony terdiam, sorot matanya berubah, antara malu dan bingung. Ratna segera pergi ke dapur, menahan air mata yang ingin jatuh. Di dalam hatinya, ada guncangan besar bukan karena kejadian barusan, tapi karena ia merasa hampir kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Malam itu Ratna tak bisa tidur. Ia memilih tidur di ruang belakang, lampu sengaja tak dimatikan. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik dalam hati, ya Tuhan, kuatkan aku. Aku cuma ingin kerja jujur, nggak lebih. Keesokan paginya, Tony datang menghampirinya di dapur. Wajahnya letih. Ratna, katanya pelan, maaf. Saya keterlaluan. Saya cuma, entahlah, saya salah. Ratna memandangnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Saya udah maafin, Mas, tapi tolong, jangan diulang lagi. Saya cuma ingin tenang kerja di sini. Tony terdiam terpaku, dengan lembut berkata,
Ratna. Mungkin kita berbeda, tapi kita sama-sama manusia yang hatinya bisa sama-sama punya rasa. Bukan aku mau merusak masa depanmu. Aku tahu semenjak kamu bekerja di rumah ini, dari sikap dan sifat kamu yang terlihat keseharian, aku mengerti, aku tahu. Kalau kamu berbeda dengan wanita lain yang pernah aku kenal, baik teman sama, teman kuliah, kamu sangat punya kelebihan yang aku inginkan dari seorang wanita. Ratna tertunduk malu, sambil berlinang air mata. Maksud Mas Tony apa? Kata Ratna yang lirih. Ratna mencoba menatap Tony dengan penuh arti. Ya, aku sudah berumur dan belum punya teman wanita. Jika kamu mau, apa boleh aku menjadi pendamping hidupmu? Kata Tony dengan nada lembut dan mendalam. Aku belum mengerti apa yang Mas Tony katakan. Aku takut, Mas, ujar Ratna dengan gemetar. Tony melangkah satu langkah ke depan mendekati Ratna. Ratna nafasnya terhenti sejenak, keringat dingin bercucuran. Kedua tangannya dipegang oleh tangan Tony dengan lembut. Tony sambil berbisik, aku mencintaimu Ratna. Aku dijodohkan oleh mamaku dengan wanita lain yang tidak aku cintai. Tolong bantu aku melepaskan dari perjodohan ini. Ratna terbelalak menatap wajah Tony dengan rasa takut dan gemetar. Aku takut, Mas. Aku takut dengan mamamu. Aku tak ingin jadi orang penghalang kemauan orang tuamu, kata Ratna dengan putus-putus. Meski dalam hati Ratna ada keinginan bersama Tony, tapi itu kecil dalam hatinya. Tidak apa Ratna, semua sudah aku pikirkan masak-masak. Aku akan bertanggung jawab dan hidup bersamamu. Ratna pun hanya terdiam bagai patung. Hanya bisa menatap Tony dengan mata yang kosong. Jangan, Mas, aku takut. Berlinang air mata Ratna. Tony pun perlahan mendekat tepat di depan Ratna dengan memeluk Ratna. Rat, Mas, apa yang kau lakukan? Pinta Ratna dengan jantung berdebar kencang. Tony mencium kening Ratna dan perlahan turun menyamping ke arah telinga Ratna. Sambil berbisik, bantu aku Ratna, aku mencintaimu. Ratna bagaikan kesetrum bertengangan tinggi, badan terasa kaku dan tak berdaya. Tony tak berhenti melaju ke arah bibir Ratna. Gerakan Tony bagaikan ular sanca yang menggigit mangsanya. Gigitan ular yang tak terlepas sampai mangsanya menggeliat. Kesakitan, namun ini bukan sakit, tapi rasa kasih sayang dan nafsu. Ratna berkeringat dingin karena gigitannya. Ada rasa madunya enak dan manis. Ratna tak kuasa, badannya lemas terduduk di lantai dapur. Tony membantu Ratna merosot terduduk di lantai. Ular sanca Tony satu-satunya dilepaskan Tony, membiarkan mencari lubang yang disiapkan Ratna. Ratna pun hanya menggigit jari, menahan rasa takut campur bingung, namun hati kecilnya senang. Perlahan ular sanca Tony masuk lubang dengan pelan. Lubang yang licin yang memudahkan ular sanca Tony masuk dengan aman. Tanpa gangguan, hanya sedikit agak keras di awal pintu lubang itu. Namun ular sanca masuk semakin ke dalam dan akhirnya lancar jaya. Ratna hanya memejamkan matanya karena rasa takut dan bersalah. Jantung berdetak kencang, badan gemetar. Namun di sisi lain ada rasa lain yang tak pernah dilupakan. Ular sanca Tony masuk lubang dengan cepat dan keluar lagi begitu seterusnya. Dan tiba saatnya ular sanca memancarkan semburan bisanya. Ya, bisa yang tidak mematikan, melainkan bisa yang dapat membuat kehidupan baru. Ratna pun lemas badan lesu karena habis disembur bisa ular sanca Tony. Mereka bergegas merapikan diri, dan Tony sebelum beranjak pergi berbisik lirih di telinga Ratna. Jangan takut, aku akan bertanggung jawab. Ratna pun berdiri sambil meneteskan air mata. Rasa bersalah dan takut tak karuan, melangkah ke kamar mandi. Sejak hari itu, Tony berubah. Ia jadi lebih sopan, lebih tenang, bahkan sering membantu Ratna membereskan piring setelah makan. Ketika orang tuanya pulang, Tony sendiri yang memuji Ratna di depan mereka, bahwa ia pekerja keras dan sangat jujur. Bu Lila terharu. Kamu seperti keluarga sendiri, Ratna, katanya suatu sore. Nanti ibu bantu kamu ikut sekolah paket C, ya, biar kamu bisa lanjut. Ratna hampir menangis mendengarnya. Dalam hatinya, ia bersyukur. Namun ada pikiran lain yang membuat hati masih bersedih. 1 bulan berlalu, Ratna jarang pergi ke rumah Tony untuk bekerja dengan alasan sakit. Ibunya mendatangi rumah Ratna, mau melihat kondisi sakit Ratna, yang sering dibuat alasan. Ibu Tony kaget, melihat Ratna yang pucat, lemas, dan terlihat mual-mual. Ratna sakit apa? Tanya ibu Tony dengan penasaran sambil memeluk Ratna. Mata Ratna tak kuasa menahan tangis, sambil menyandarkan kepalanya di bahu ibu Tony. Terasa berat dan terdengar lirih terputus-putus. Aku hamil, Bu, jawab Ratna. Ibu Tony terbelalak kaget,
siapa anak yang menghamilimu? Tanyanya. Ratna tertunduk malu, tak kuat dan kaku di mulutnya tanpa ucapan. Hanya isakan yang sedikit mengeras dan air mata bercucuran. Siapa nak yang melakukan ini? Laki-laki siapa nak? Tanya Ibu Tony lagi. Ratna hanya terdiam dan terisak-isak tangisannya. Apa Tony anakku sendiri? Ucapan Ibu Tony dengan ingat saat ditinggal pergi waktu lalu. Suasana menjadi tenang terasa sunyi. Ratna memberanikan diri mengangguk dengan pelan. Maafkan aku Bu. Aku wanita yang tidak baik tidak bisa menjaga diri sendiri. Ucapan Ratna dengan isakan tangis yang terdengar keras. Ibu Tony menghela nafas panjang dengan wajah yang marah. Tidak nak, anakku Tony yang salah. Kamu tidak bersalah. Tony lah yang harus bertanggung jawab akan perbuatannya ini. Ibu Tony bergegas pulang sambil mengelus kepala Ratna dengan lembut. Sesampai di rumah Ibu Tony, memanggil dan memarahi sehabis-habisnya kepada Tony. Baik tentang perjodohannya yang pasti tidak jadi, dan merasa menanggung malu keluarganya. Sebelum aib ini tersebar ke semua tetangga, akhirnya Tony dan Ratna dinikahkan dengan acara yang sederhana. Kini Tony dan Ratna hidup berdampingan di rumahnya dengan bahagia. Ratna sangat disayangi ibunya Tony karena sikap yang baik yang sudah dikenal dari dulu, serta kuletannya, rajin dan selalu jujur dalam tutur kata serta perbuatannya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga terhibur dan bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan. Tamat.